Yolanda Kalisa. Halo, saya Dana Putri Semarang. Halo, saya Zara Larfati. Halo, saya Mandari Tadi. Identitas pada kasus ini yaitu dengan nomor perkara 11/KPU-L/2024 dengan lembaga yaitu KPU. Tanggal putusannya yaitu Senin 30 Juni 2025. Majelis komisinya yaitu Dr. Ridho Jusmadi SHMH dengan anggota Dr. Insinyur M. Fasurullah Asa ST MT IPU ASN dan Muhammad Nur Rafiq ST. Paniteranya yaitu Yanwar Rahmanto SH, Ita Damayanti Wulandari SE, dan Rosana Sarita SH. Para pihak yang terlapor pada kasus ini yaitu terlapor 1, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung yang dahulunya adalah PDAM Kabupaten Lombok Utara yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan Janggala, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada terlapor 2 yaitu PT Tiara Cipta Nirwana yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 3, Kelurahan Kerabukan Kajak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk objek perkara dalam putusan, kronologi pada kasus ini, pada 9 September 2016, Bupati Lombok Utara yaitu Dr. Haji Nomul Ahyar SHMH meminta agar terlapor 1 melakukan terobosan inovatif melalui kerjasama dengan Badan Usaha Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Yang kemudian pada 14 September 2016, terlapor 1 mengajukan permohonan persetujuan ke Bupati untuk mengadakan atau melakukan kerjasama penyediaan air. Dan kemudian pada 16 September 2016, disetujuinya oleh permohonan terlapor 1 kepada Bupati. Yang kemudian pihak Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan atau mengikuti pengadaan dan mengambil dokumen kualifikasi mulai dari tanggal 18 Desember 2017 sampai 21 Desember 2017 dari pukul 8 sampai 15.30 WITA di kantor PDAM Lombok Utara. Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, peserta yang mendaftar hanya terlapor 2. Pada 22 Desember 2017, panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen kualifikasi peserta dan melakukan evaluasi kualifikasi peserta. Hingga batas waktu yang ditetapkan, hanya terdapat perusahaan terlapor 2 yang memasuki dokumen dan pada 26 Desember 2017 terlapor 2 lulus dalam kualifikasi. Selanjutnya, pada 27 Desember 2017 pukul 8.00 WIB, terlapor 2 melakukan proses pembuktian kualifikasi dan berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi peserta, PJPK menetapkan terlapor 2 lulus dalam kualifikasi yang dipersyaratkan. 5 Januari 2018, Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara selaku PJPK yaitu Raden Waliadin menetapkan terlapor 2 menjadi pemenang Badan Usaha Penyediaan Air Bersih dengan teknologi SWRO. Kemudian di hari yang sama, terlapor 2 mengajukan penawaran harga air bersih olahan SWRO kepada terlapor 1 sebesar 34.000 per meter kubik. Kemudian pada 16 Januari 2018, terlapor 1 dan terlapor 2 menandatangani suatu perjanjian kerjasama penyediaan dan distribusi air bersih layak minum melalui teknologi reserve osmosis. Namun dalam proses pengadaan atau tender, pihak terlapor 1 menugaskan panitia pengadaan yang tidak memiliki pengalaman dan atau pengetahuan terkait objek pengadaan dan atau objek tender. Kemudian, panitia pengadaan tidak dibekali dengan data dan informasi yang memadai, ditambah dengan terlapor 1 yang tidak dan atau diragukan melakukan informasi terhadap dokumen kualifikasi milik terlapor 2 yang merupakan peserta tender satu-satunya. Hal ini membuat proses tender terkesan hanya sebagai formalitas semata saja. Putusan KPPU nomor 18/KPPU/L/2023 membahas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender. Kasus ini terkait pengadaan penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO pada PDAM Kabupaten Lombok Utara tahun 2017. Pada proses tender tersebut, hanya terdapat satu peserta yaitu PT Tiara Cipta Nirwana yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Perusahaan ini juga telah terlibat sejak tahap awal perencanaan proyek sebagai badan usaha, pemeraksa, dan memperoleh keuntungan tambahan dalam proses kualifikasi.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses tender tidak berlangsung dengan secara kompetitif dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, KPPU menilai perkara ini penting sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam pengadaan pemerintah. Sumbernya berasal dari sini. Dalam menganalisis perkara ini digunakan pendekatan rule of reason, yaitu pendekatan yang menilai suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap persaingan usaha. Apabila tindakan tersebut terbukti menghambat persaingan dan tidak memberikan manfaat efisiensi, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Berdasarkan analisis KPPU, seluruh unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan terpenuhi, yaitu 1. Unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pelaku usaha lain, unsur pengaturan pemenang tender, serta unsur persaingan usaha tidak sehat. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa para terlapor terbukti melakukan persekongkolan dalam proses tender dan kemudian menjatuhkan sanksi denda administratif sebagai bentuk penegakan hukum serta untuk menjaga agar sistem pengadaan tetap transparan dan kompetitif. Analisis pelanggaran dan pendekatan hukum persaingan usaha dalam perkara nomor 11 KPPU L 2024 yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditemukan adanya dugaan praktik persekongkolan dalam proses pengadaan badan usaha penyediaan air bersih dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO para pemuda air minum Airta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 22 yang mengatur larangan persekongkolan dalam proses tender. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain atau pihak tertentu dengan tujuan mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara terbuka, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi secara adil. Dengan demikian, pemenang tender seharusnya ditentukan berdasarkan kualitas, kemampuan teknis, serta penawaran harga yang kompetitif, bukan melalui kesepakatan yang telah diatur sebelumnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Salah satu indikasi yang menonjol adalah proses tender yang hanya diikuti oleh satu peserta, yaitu PT Tiara Cipta Tirwana, yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh pihak penyelenggara tender. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tidak berjalan secara kompetitif karena tidak terdapat persaingan yang memadai di antara pelaku usaha. Dalam praktik persaingan usaha yang sehat, suatu tender idealnya diikuti oleh beberapa peserta, sehingga memungkinkan adanya perbandingan, penawaran, serta pemilihan penyedia jasa yang paling efisien dan tentunya berkualitas. Pertimbangan majelis komisi yang pertama ada ketidaksiapan dan ketidaktahuan panitia pengadaan, yaitu majelis komisi menemukan bahwa panitia pengadaan yang dibentuk oleh terlapor satu tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknis sistem penyediaan air minum maupun mekanisme pelelangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ketua panitia sendiri mengakui bahwa proses pelelangan